Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat SJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Margianti dapat kembali menjumpai Anda dalam Info Kampus. Info Kampus kali ini hadir dengan beberapa info yang menarik. Di antaranya, best practice, trik dan strategi proposal unggul penelitian Kemendikbudristek 2022. Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris menyelenggarakan webinar Take a Step for the Bright Career. Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya 1 melangsungkan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menjuarai Lomba Dakwah Ramadan yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kami juga akan menyajikan tayangan lain seputar Info Kampus. Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang menyelenggarakan rangkaian program pendampingan penulisan proposal hibah, penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat pada 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2021. Best practice, trik dan strategi proposal unggul penelitian Kemendikbudristek 2022 menghadirkan dua narasumber, yaitu Profesor Dr. AGR SC Insinyur Didik Sulistianto yang merupakan guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan Dr. Suparni Setiawati Rahayu MSI merupakan reviewer nasional. Rangkaian acara dibuka langsung oleh Dr. E. Nurzaman AM MM MSI selaku Rektor Universitas Pamulang. Berikut informasi selengkapnya. Workshop yang berlangsung 2 hari ini dihadiri oleh 487 peserta pada hari pertama dan 443 peserta pada hari kedua. Peserta dari Universitas Pamulang terdiri dari 250 peserta. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada terdiri dari 26 peserta. Sementara dari universitas dan perguruan tinggi lain sebanyak 211 peserta. Peserta tersebut terdiri dari tenaga pengajar, asisten ahli, serta lektor di perguruan tinggi. Tujuan diadakannya workshop tersebut diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan dosen dan peneliti universitas dalam penulisan proposal yang unggul, menyiapkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan pendampingan dalam penulisan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kegiatan intensif lainnya setelah diselenggarakannya workshop ini. Yang pertama bahwa salah satu indikator kinerja perguruan tinggi adalah diukur dari aktivitas dosen dalam melaksanakan penelitian yang merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Penelitian ini pada dasarnya adalah secara yuridis formal merupakan sebuah kewajiban. Tapi sesungguhnya harusnya bergeser dari sebuah kewajiban menjadi sebuah kebutuhan. Informasi selanjutnya masih dari LPPM Universitas Pamulang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop indeksasi jurnal Directory of Open Access Journals atau DOAJ. Workshop Trik dan Tips Indeksasi DOAJ 2021 bagi pengelola jurnal tersebut berlangsung 2 hari pada tanggal 8 Juli dan 14 Juli 2021 secara daring. DOAJ merupakan direktori online yang mengindekskan dan menyediakan akses ke jurnal yang berkualitas, open access, dan peer reviewed. Narasumber
Dwi Fajar Saputra, Esos MM dari DOAJ, Ambassador for Indonesia, dan Asep Erlan Maulana Mkom selaku tim relawan Jurnal Indonesia. Peserta pelatihan terdiri dari seluruh pengelola Jurnal Universitas Pamulang. Rangkaian acara dibuka langsung oleh Dr. Ali Madinsyah MM selaku Ketua LPPM Universitas Pamulang. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan workshop diikuti lebih dari 77 peserta, merupakan dosen yang bertindak sebagai pengelola jurnal di bawah koordinasi LPPM Universitas Pamulang. Hingga saat ini, Universitas Pamulang memiliki jurnal publikasi sebanyak 53 jurnal. 22 jurnal sudah terindeksasi Sinta dan 11 jurnal dalam pengajuan di sistem Arjuna Kemendikbud-Ristek. Dari semua jurnal, baru 3 jurnal yang terindeks DOAJ. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan pengelola jurnal, indeksasi jurnal yang lebih berkualitas, menyiapkan jurnal-jurnal di Universitas Pamulang untuk persiapan akreditasi jurnal dan untuk indeksasi DOAJ. Informasi selanjutnya datang dari program studi Sastra Inggris. Dosen dan mahasiswa program studi Sastra Inggris melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan membuat cerita bergambar bilingual untuk meningkatkan kemampuan literasi dan pembentukan karakter anak di Cendana Residen Pamulang dengan tema cerita The Magic of Kindness. PKM ini diketuai oleh Sinta Ajis, Sekretaris Eka Margianti, Bendahara Koordinator Materi Dwi Rahayu, narasumber Komang Aryani, serta 5 orang mahasiswa yang terdiri dari 4 orang sebagai ilustrator, yakni Erina Asri, Siti Raihan Nur Afifa, Diki Indra, Siti Astuti, dan editor bahasa Muhammad Miguel Adrian Pasa. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksanaan PKM pembuatan buku cerita bergambar Dwi Bahasa ini sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan bagi seluruh dosen di lingkungan Universitas Pamulang demi meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai dosen perguruan tinggi dalam rangka memberikan pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dalam menulis cerita bergambar bagi siswa sekolah dasar dan memperkenalkan cerita kepada siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat membaca mereka. Anak-anak dilibatkan secara langsung dalam pembuatan cerita dan pembuatan ilustrasinya. Cerita yang dibuat merupakan cerita sederhana yang terdiri dari beberapa kalimat yang kemudian dibuat dalam bentuk 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang berlangsung dari 4 April 2021 sampai dengan 20 Juni 2021. Hasil pelatihan telah menunjukkan kreativitas yang tinggi dari 9 anak cendana residen yang mampu menghasilkan cerita-cerita tentang kebaikan. Kegiatan ini menghasilkan buku yang terbit dalam ISBN nasional yang bukan saja dinikmati anak-anak dan orang tua dari anak-anak cendana residen, namun juga oleh para mahasiswa dan dosen sastra Inggris Universitas Pamulang. Eka Margianti melaporkan dari Showcase PKM Sastra Inggris Universitas Pamulang.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris Universitas Pamulang mengadakan acara webinar yang bertema Take a Step for the Bright Career pada tanggal 24 Juli 2021 dengan menghadirkan 3 pembicara yang dilaksanakan secara daring. Pembicara pertama, Eka Margianti Sagimin MPD, menyampaikan materi tentang Improve Your Personal Ability in Digital Era as English Literature Students. Sementara pembicara kedua, Nikomang Aryani Esos MHum, menyampaikan materi Be Creative Students in Writing Skill During Pandemic Era. Dan pembicara ketiga, Dr. Tutut Sumartini MMMSI, menyampaikan materi Effective Business Correspondence in English. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran mengenai minat dan bakat mahasiswa sastra Inggris di berbagai bidang. Kemudian acara ini untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai kesusastraan dan kewirausahaan serta kesenian, dan untuk membangkitkan semangat mahasiswa untuk tetap aktif dan produktif di masa pandemi. Webinar ini diikuti oleh 324 mahasiswa sastra Inggris Universitas Pamulang. Pada acara inti, penyampaian materi dilakukan secara interaktif antara pembicara dan peserta, serta diskusi dan tanya jawab. Pada penghujung acara, terdapat pementasan yang bertujuan untuk memeriahkan acara webinar. Pementasan ini dibawakan oleh Teater Patri dengan menampilkan drama pendek yang berjudul Lara Cinta karya Bangkit Sanjaya, adaptasi dari naskah Dua Cinta karya Nano Riantiarno. Dengan penampilan berjumlah 9 orang, yaitu Baban Sopandi, Anggi Nur Indah, Putri Devi, Nurwidia Loka, Raffi Muhammad Rizky, Rizky Taufansyah, Claudia Brenda Valentina, Maharani Setiawan Putri, dan Rizky Mubarak Muklis. Eka Margianti melaporkan dari webinar Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Info menarik lainnya mengenai dilematis sekolah yang melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Sasmita Jaya 1 melangsungkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 sampai dengan 30 Juli 2021. Calon peserta didik mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring, di mana sebelumnya sudah dilakukan pengarahan mengenai tata tertib serta peraturan sekolah yang harus ditaati oleh calon peserta didik. Berlangsung selama 3 hari, masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama fokus pada jurusan multimedia dan jurusan akuntansi keuangan lembaga. Hari kedua fokus pada jurusan bisnis daring dan pemasaran serta jurusan keperawatan. Hari terakhir fokus pada jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran serta jurusan farmasi klinis dan komunikasi. Berikut informasi selengkapnya. SMK Sasmita Jaya 1 salah satu sekolah yang sudah mempersiapkan untuk sekolah tatap muka. Hanya saja kondisi pandemi yang terus meningkat sehingga tidak memungkinkan. Suprihatin SPD memaparkan beberapa hal yang dipersiapkan untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Harapan dari berlangsungnya masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut untuk memperkenalkan guru pada masing-masing bidang studi, peraturan sekolah, serta jam kerja guru. Tentunya yang pertama adalah memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Tentunya juga kita tidak lupa menyiapkan pembuatan SOP atau standar operasional prosedur KBM yang akan kita laksanakan berdasarkan pandemi COVID saat ini. Kemudian kita juga pengawasan, kita ciptakan pengawasan dan serta penerapan sanksi jika protokol kesehatan itu
langgar. Mengacu pada pelaksanaan MPLS, kita mengacu pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 bahwa untuk penyelenggaraan MPLS di sekolah itu adalah wajib. Dan sekolah wajib melakukan kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Kami akan menyajikan informasi menarik mengenai kreativitas mahasiswa. Yayasan Sasmita Jaya melalui Universitas Pamulang, program studi Teknik Industri, mengembangkan sebuah unit industri produksi mulai dari pemrograman, perancangan kerja, sampai pada ergonomi industri. Kali ini, tim Info Kampus SJTV meliput program studi Teknik Industri Universitas Pamulang terkait unit industri produksi sablon yang berkaitan dengan analisis perancangan kerja. Tenaga kerja dari unit industri tersebut memberdayakan mahasiswa semester 6 melalui program kerja praktik selama 1 bulan mendapatkan pengalaman bekerja. Berikut informasi selengkapnya. Program kerja praktik ini menghasilkan laporan kerja praktik yang nantinya hal tersebut bersangkutan dengan mata kuliah yang mereka ampuh. Ketua Program Studi Teknik Industri, Ibu Rini Al-Fatihah, sangat berharap bahwa unit industri produksi sablon yang sedang dikembangkannya ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dapat melakukan kerja praktik terkait hal-hal perindustrian. Unit industri produksi sablon dari program studi Teknik Industri Universitas Pamulang sudah banyak menghasilkan barang-barang seperti mug, tumbler, topi, kaos, jaket, dan juga tas hadiah. Dengan beberapa aset mesin yang sudah dimiliki dan juga jam operasional 10 pagi hingga 5 sore, dapat menghasilkan 10 lusin dari masing-masing barang perharinya. Bapak Adi Chandra selaku Kepala Laboratorium Teknik Industri sangat berharap produk-produk berkualitas yang dihasilkan oleh mahasiswa unit industri produksi ini memiliki daya jual dan saing agar diterima oleh semua lapisan masyarakat. Mahasiswa yang turut andil dalam kegiatan sangat berterima kasih karena dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan juga kesiapan mereka untuk mengenal salah satu dunia industri produksi. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra dari program studi Teknik Industri Universitas Pamulang. Di sini saya selaku Ketua Laboratorium Teknik Industri Universitas Pamulang, yang mana
laboratorium ini terdiri dari beberapa praktikum, di mana diantaranya ada 11 praktikum, mulai dari pemrograman sampai dengan ergonomi industri. Di sini saya akan memperkenalkan ada unit-unit produksi yang ada di laboratorium teknik industri. Di antaranya ada unit sablon yang berkaitan dengan analisa perancangan kerja pada praktikumnya. Yang kedua adalah unit produksi kimia industri, nanti akan menghasilkan output berupa bahan baku atau barang jadi seperti sabun dan deterjen. Yang ketiga ada unit produksi seperti akrilik dan produk-produk miniatur seperti mainan, mobil, kemudian meja dan lain sebagainya. Di sana praktikumnya yang berkaitan yaitu proses manufaktur dan perencanaan dan perancangan produk. Dan terakhir unit produksi selanjutnya yaitu adalah ergonomi industri, di mana di situ ada tempat fitness untuk para karyawan ataupun dari umum, seperti itu. Tio Sadewo dan Yuda, tim SJTV melaporkan. Informasi kali ini mengenai mahasiswa berprestasi. Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang menjuarai Lomba Dakwah Ramadan 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Lili Wahyudin meraih juara kedua setelah tampil pada acara Grand Final yang dilakukan secara daring pada 8 Mei 2021 dengan 10 peserta lainnya. Peserta lomba yang masuk dalam Grand Final terdiri dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi dan siswa sekolah menengah atas. Perlombaan ini dilakukan secara daring dengan materi yang ditentukan secara acak oleh panitia dan peserta secara spontan menampilkan dakwah dengan tema yang sudah terpilih. Perlombaan diselenggarakan untuk mengisi kegiatan Ramadan dalam rangka menyiapkan generasi-generasi muda para pendakwah. Penilaian berdasarkan wawasan, isi materi, gaya penyampaian. Sebelumnya telah disampaikan materi mengenai teknik-teknik menyampaikan materi, teknik menguasai diri, teknik menguasai tempat. Selain memberikan tontonan untuk menghibur, diharapkan juga mampu memberikan tuntunan untuk menasehati. Pembelajaran yang didapat dari perlombaan ini diharapkan para peserta dapat menjadikan pendakwah yang profesional dan handal, serta kaya akan ilmu. Lili Wahyudin juga memberikan keterangan mengenai perjuangan dan harapan setelah menjuarai Lomba Dakwah Ramadan. Informasi di penghujung pertemuan kali ini, kami menyajikan kreativitas mahasiswa di bidang teknik industri. Yayasan Sasmita Jaya melalui Universitas Pamulang Program Studi Teknik Industri mengembangkan sebuah unit kimia industri mulai dari pemrograman perancangan kerja sampai pada ergonomi industri. Ketua Program Studi Teknik Industri, Ibu Rini Al-Fatihah, sangat berharap bahwa unit industri produksi sabun yang sedang dikembangkannya ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dapat melakukan kerja praktik terkait hal-hal perindustrian. Berikut berita selengkapnya. Tim Info Kampus SJTV meliput program studi Teknik Industri Universitas Pamulang terkait unit kimia industri sabun. Tenaga kerja dari unit industri tersebut memberdayakan mahasiswa semester 6 melalui program kerja praktik selama 1 bulan. Selain mendapatkan pengalaman bekerja, program kerja praktik ini menghasilkan laporan kerja praktik yang nantinya hal tersebut bersangkutan dengan mata kuliah yang mereka ampuh. Unit industri sabun dari program studi Teknik Industri Universitas Pamulang menghasilkan beberapa barang antara lain pembersih lantai, pencuci piring, dan sabun tangan atau hand shop. Dengan beberapa aset mesin yang sudah dimiliki dan juga jam operasional 10 pagi hingga 5 sore, sehingga dalam 1 hari dapat menghasilkan kurang lebih 100 liter per cairannya. Bapak Rusmala, selaku Kepala Laboratorium Kimia Industri, sangat berharap produk-produk berkualitas yang dihasilkan oleh mahasiswa unit kimia industri ini memiliki daya jual dan saing, agar diterima oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat yang turut andil dalam kerja praktik ini sangat berterima kasih dengan mengikuti kerja praktik. Mereka dapat menambah pencapaian nilai pada mata kuliah tertentu
dan menambah pengalaman dalam bekerja di bidang kimia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmala dari Teknik Industri Universitas Pamulang. Di sini saya bertanggung jawab terhadap lab kimia industri, di mana kami sudah berhasil memproduksi banyak varian produk. Untuk saat ini yang sudah kami buat dan sudah kami edarkan untuk kalangan internal ya, ini berbentuk ada pembersih lantai terdiri dari 2 aroma lemon dan aroma stroberi. Lalu untuk varian berikutnya ada cairan pencuci piring, itu terdiri dari 3 kemasan, antara lain kemasan 4 liter untuk kemasan UMKM, kemasan 1 liter, dan kemasan 450 ml. Lalu selanjutnya kami juga sudah memproduksi karbol dengan 2 jenis, original dan yang lemon. Setelah itu kami juga berhasil memproduksi hand soap dengan 3 aroma. Ini yang saya pegang adalah lavender dan ada lemon. Ada tambahan satu lagi, hand soap strawberry. Tio Sadewo dan Yuda, tim SJTV melaporkan. Pemirsa, sampai sudah kita di penghujung waktu. Saya Eka Margianti serta tim Info Kampus yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa pada Info Kampus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.